Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi Kak. Insya Allah hari ini kita akan membahas mimpinya Kakak yang berjudul Pemuda Arab yang distempel. Masya Allah. Jadi mimpi ini pada bulan Januari tahun 2019. Baik, coba Kak diceritain dalam mimpi itu apa yang Kakak lihat dan rasakan. Silahkan. Pertama-tama saya di situ di kubur lah, di depan kuburan gitu, tapi di sebelah utara. Lalu saya lihat banyak orang di selatan itu, ada banyak orang berpakaian putih-putih, terus ada jenazah lah gitu. Dia pakai kain putih dah, kain kafan, mau diturunkan, besar banutnya, mayatnya itu besar. Nah pas mau diturunkan itu yang saya aneh lihat itu ada tangga. Kan kalau di kehidupan nyata itu tangga ndak ada ya. Kalau di kehidupan nyata, kalau mayat mau diturunkan ke lubang kubur itu ndak pakai tangga, tapi di mimpi ini ada tangganya. Nah orang itu turun, dia lewat tangga itu diturunkan dia di sana karena saking besarnya mayat itu, jenazah itu, jadi ukuran kuburannya juga besar gitu, lubangnya itu. Nah setelah itu baru saya sudah ada di tempat lain kan. Nah di sebuah ruangan di situ saya lihat di situ ada Muhammad Qasim. Nah saat saya melihat ada Muhammad Qasim di situ, terus gitu, ada saya lihat di situ ada tangan di situ, ada tangan tapi samar, dia tangan itu besar kokoh tangan, tapi saya lihat dia samar, enggak ada jelas sekali gitu. Dia memegang stempelnya yang jelas saya lihat, tapi hanya sekejap, sekilas saya enggak sempat melihat bentuk apa yang distempel itu, capnya itu. Nah dia langsung dianukan bajunya kan, kesingkap bajunya ke belakang, Terlepas. kayak diterbangkan itu, gitu ke belakang. Terus bagaimana pakaiannya itu seperti apa? Warna putih ada bintik-bintiknya hitam. Besar bintiknya? Enggak, kecil-kecil gitu, sedikit. Nah habis itu kan suara itu kan datang dari atas sana dia, tapi terus dia bilang ini stempel kenabian, dia bilang itu untuk itu. Muhammad Qasim kan ada di situ yang berdiri. Nah saya kan perhatiin di sini, saya tertegun karena jarak dekat sekali gitu. Nah setelah di stempel dia berputar, dia kan kayak arah tawa berputar. Sudah sekali putaran saya heran, kok Muhammad Qasimnya kemana gitu, dia udah berubah jadi orang lain di situ. Bentuk badannya kekar di situ gitu. Terus ini aja jidatnya itu lebar, pipinya juga agak lebar dia, pipinya, tulangnya ini menonjol dia, ini tulang apa namanya, pelipis apa ini namanya, agak menonjol dia. Alisnya itu membentang kayak busur itu dah, kayak busur panah itu manunya, alisnya itu. Nah setelah itu kan saya lihat itu waktu dia di stempel itu, waktu dia udah balik ke arah itu, keluar itu badannya itu kayak bercahaya gitu, kayak lampu 5 watt. Nah kayak inilah pencahayaan di badannya itu keluar dari dalam badannya itu, keluar di situ warnanya kayak 5 watt gitu. Terus yang saya herankan itu di sini ada, saya lihat stempelnya di sininya sebesar ibu jari dewasa, kayak gini dah, segini besarnya. Itu yang saya anukan di situ. Jadi yang saya pahami di situ itu tandanya di situ. Tanda stempelnya itu seperti tompel yang saya lihat di situ. Itu saja. Terus wajahnya pemuda ini seperti apa? Kira-kira usia berapa? Udah dewasa dia. Mungkin sekitar, kalau orang Indonesia yang kalau saya kan yang saya tahu, kalau orang Arab saya nggak pokoknya seukuran kayak Rasulullah. Saya ketemu sama beliau waktu di mimpi saya masih kecil itu. Wajahnya memang seumuran sekitaran orang Arab Iya. ya. Dan ini Iya. rasanya Kakak
apakah dia orang yang berbeda, apa masih orang yang sama dengan Muhammad Qasim tadi? Beda. Dari struktur bentuk pipinya, tulang pipinya berbeda. Rasa juga orang Iya, yang berbeda. iya beda. Bukan dia. Dari bentuk hidungnya juga berbeda, bentuk alisnya berbeda, bentuk tulang mukanya juga berbeda. Gitu. Kalau Qasim kan lonjong dia. Kalau dia ini dia lebar bentuk mukanya. Karena orang berbeda juga. Ya, begitu ya. Kekar lah badannya itu. Maksudnya dia ndak tinggi itu ndak gitu, tapi pendek juga enggak gitu. Tapi kelihatan kekar di situ badannya. Kekar itu seperti rasanya bagus dia sudah dia. terbiasa dalam Iya, medan perang iya. atau bagaimana? Seperti sudah terbiasa dia berjihad begitu yang saya lihat. Berarti sudah dia Iya. berbiasa. Iya, Berjenggot dia, Kak? Ada jenggotnya, ada kan saya lihat tumbuh gitu subur, jenggotnya keluar. Berjenggot ya. Keluar deh jenggotnya tumbuh subur gitu. Bagus, seperti saya ngelihatnya seperti rumput muda yang baru tumbuh itu. Gitu. Jenggot kayak ya, begitu berarti ya. ya, Tapi sunnah. jenggot gitu bukan rumput. Iya, berarti gitu. Jadi dia seorang laki-laki yang berwajah orang Arab. Iya, dadanya. Yang saya kan waktu itu kan dia kan ada pakai bajunya kan kesingkap tadi Qasim. Saat dia berbalik arah itu kan otomatis kan dia ini enggak pakai baju. Iya, Enggak betul. pakai baju ini pemuda yang kedua ini. Saya lihat bulu dadanya, tapi enggak dia tebel. Adalah di sini gitu. Dia enggak tebel anunya. Sedang-sedang aja dah anunya bulunya. Baiklah. Jadi mungkin satu-satu dulu kita bahas, Kak ya. Nah, jadi kita kan sudah membahas 14 mimpi Kakak yang sebelumnya. Di sini kita dapati sebuah kalimat yang persis sama. Posisiku berdiri adalah di sebelah utara dan menghadap ke arah selatan. Jadi rasanya Kakak itu menyimbolkan apa itu, Kak? Kan bukankah sama kan di mimpi yang terdahulu? Kalau tidak salah itu mimpi nomor 10 ya. Posisi Kakak pada saat itu di lantai 2 Masjidil Haram. Dan itu kan kisahnya berkaitan erat dengan dua tempat, yaitu yang satu Syam dan yang satunya lagi di Mekah, yaitu di Masjidil Haram Masjidil sendiri. Haram, ya. Nah, jadi atau bisa dikatakan di sini Syam dan Hijaz lah kayak gitu ya. Nah, jadi di sini posisi Kakak berdiri itu di utara. Iya, apakah Kakak merasakan itu adalah di negeri Arab atau di tempat tertentu di Arab gitu, Kak, pada saat melihat jenazah itu? Yang saya ndak ada saya bayangkan apakah saya di Arab atau enggak. Memang udah di Arab di situ gitu loh. Gimana saya harus menjawabnya? Saya udah ada di Arab. Iya betul. Berarti memang sudah yakin sekali memang itu di Arab. Iya. Alhamdulillah. Itu maksudnya, Kak. Berarti di sini memang kita berarti diingatkan tentang hadis, Kak ya. Hadis itu Kakak pernah dengar hadisnya, Kak? Yaitu kalau tidak salah ya, kan kita juga sama-sama belajar ini. Posisi kita berdua adalah sama-sama pelajar dan kita bukan seorang ustazah ya, Kak ya. Kita bukan ustazah. Kita orang yang baru belajar. Kita kan pernah dengar, Kak, itu hadis tentang meninggalnya seorang khalifah, dan itu kebanyakan ulama mengatakan itu memang di daerah Hijaz ya, Kak ya. Iya. Dan kemudian punya 3 orang anak yang ingin bertikai. yang bertikai gitu. Lalu kemudian disitulah setelah itu tidak ada dari mereka kan yang mendapat kekuasaan itu gitu. Kemudian Imam Mahdi kemudian dibaiat gitu. Jadi ada kaitannya dengan hadis itu. Berarti karena mimpi-mimpi Kakak ini cara kita untuk menginterpretasikannya atau mengambil hikmahnya bukan tenggelam di dalam mimpi. Tapi bagaimana kita menjadikan mimpi-mimpi Kakak ini sebuah arahan, sebuah isyarat untuk belajar mempelajari hadis, mempelajari Al-Qur'an gitu, Kak. Nah, jadi hikmah yang kita dapat untuk belajar di sini, pertanyaan untuk kita, sudah tahu tidak hadis itu? Kalau sudah tahu, sudah dengar enggak penjelasan ulama tentang apa yang mereka sampaikan tentang hadis itu? Dan di sini Masya Allah, ulama-ulama Indonesia itu luar biasa sekali dalam menjelaskan. Di sini kita memiliki Ustadz Muhammad Zulkifli Ali,
ada juga Ustadz Ihsan Tanjung kalau Iya. dan juga banyak ulama-ulama lainnya yang menjelaskan tentang ini hadis ini, dan itu harus kita dengarkan. Iya. Kemudian ada juga dari luar negeri ya, Syekh Imran Hussein gitu. Iya. Nah, jadi di sini adalah arahan kita, ayo belajar gitu. Iya. Ayo belajar banyak hal di sini. Iya. Dan kita diberikan kurikulum belajar tentang hadis itu sendiri Hadis ya. itu sendiri. Baik, itu yang pertama tadi. Lalu yang kedua apa tadi? Pakaian putih-putih Kak ya? Iya. Putih-putih Pakaian yang putih. sedang berduka. Dan itu kan dari hadis itu kan seperti isyarat Iya. meninggalnya gitu kan. Iya. Jasadnya itu besar ya Kak, jenazahnya besar. Besar. Ya. Besar itu berarti maknanya juga simbolis. Simbolis. Berarti adalah beliau yang meninggal itu adalah orang yang besar. Orang yang besar. Orang besar maksudnya bisa jadi raja di sini atau Iya. seorang pemimpin, khalifah gitu. Dan orang-orang itu di pemakaman memakai baju Baju putih. putih. Iya. Berarti di sini serba putih. Putih kan mengisyaratkan sesuatu yang baik di sini. Iya. Berarti di sini bisa dikatakan raja itu mungkin baik begitu Iya, kan, atau iya. di sini sesuatu yang baik itu kemudian turun tahta Turun gitu. tahta. Makanya karena menyimbolkan adanya bahasa Tangga. turun ya tangga. Iya. Padahal kan kalau kita pikir secara logis, apa iya harus pakai tangga untuk Iya, menurunkan ke liang lahat. Masya Allah, dalam mimpi ini mengajarkan kita bahasa sandi Iya. atau bahasa kode, Iya. yaitu kalau ada tangga maknanya berarti turun tahta atau turun tidak. tahta. Bisa juga bermakna meninggal sebagaimana Iya. dikatakan di sampai hadis. Ya tentu saja bukan bisa jadi ya. Itu juga maknanya meninggal, maknanya juga turun tahta gitu. Iya. Sesuai Hadis. Iya, sesuai jalan ceritanya. Betul. Iya. Jadi di sini kembali lagi kaidah kita memahami mimpi-mimpi ini, jangan sampai hadis yang ikut mimpi, Iya. tapi mimpi yang harus Merujuk untuk kita belajar mencari betul. tahu tentang hadis Ya. atau tentang apa yang ada di dalam Ya. Al-Qur'an agar kita termotivasi untuk belajar gitu. betul. Nah, jadi gitu. Nah, jadi hadis yang kita disuruh belajar adalah tentang meninggalnya Iya. seorang khalifah itu Iya. ya. Nah, itu yang hadis. Jadi kita setelah ini harus Iya. kita benar-benar cari tahu, semakin Iya. kita mencari tahu lagi. Lalu yang kedua tentang Yang stempel ketiga. tadi. Yang ketiga mungkin. Ya, tentang stempel tadi ya. Iya. Yang stempel tadi jadi kembali kepada Hadis. hadis lagi ya, kisah Iya. lagi. Pernah nggak kakak mendengar tentang khatam an-nubuwah? Jadi stempel atau tanda kenabian. Mm-mm. Nah, jadi tanda kenabian siapa itu kak? Rasulullah. Iya, betul. Rasulullah Nah, sallallahu jadi alaihi itu kan wasallam. dia kita harus tahu itu sejarah itu. Nah, jadi mimpi kakak lagi-lagi menyuruh kita atau mengetes kita. Mm. Apakah Anda sudah mengetahui tentang khatam an-nubuwah? Nah, seperti apakah itu, di manakah letaknya gitu. Iya. Jadi kalau kita memang benar-benar senang mempelajari ilmu agama, insya Allah tentu kita harus tahu juga tentang stempel kenabiannya Rasulullah. Mm. Memang yang di dalam mimpinya kakak itu bukan Nabi Muhammad, bukan. Tetapi di sini kita ada hal-hal yang selalu mengingatkan kita tentang belajar ilmu agama gitu. Iya. Jadi ketika di mimpi itu dikatakan ini adalah stempel kenabian untukmu, langsung otak kita mencari, saya mengetes diri kita, sudah Iya. tahu tidak saya tentang Iya. khatam an-nubuwah. Bukan Iya. berarti di dalam mimpi itu dia adalah perwujudan Nabi Muhammad, bukan begitu. Karena mimpi ini hanya simbolis arahan kita atau yang memberikan kita topik atau tema belajar, lebih Iya. semangat belajar Al-Qur'an dan hadis dan sejarah-sejarah Islam. Jadi gitu ya. Jadi ada Iya. dua hal. Tadi belajar tentang apa tadi? Hadis tentang turunnya kekuasaan raja itu. Oh iya. Iya. Ya, raja yang tidak yang turun tahta Turun ya dan tahta. meninggal ya. Hmm. Kemudian bertikai itu, yang Iya. kedua tentang khatam an-nubuwah yang Siapa? kita Iya. belajar ya. Iya. Terus dan yang ketiga juga tentang apa? Keturunan. Tentang Bahwa yang ada hadis juga Nabi Iya. Muhammad mengatakan, Iya. Rasulullah SAW bersabda bahwa Imam Mahdi itu dari keturunan keturunan beliau. beliau gitu. Jadi bisa jadi
Allahu a'lam bisawab, yang kakak lihat di dalam mimpinya kakak itu adalah Imam Mahdi yang sebenarnya. Ya Allahu a'lam bisawab ya. Karena kan dari ciri-cirinya yang disampaikan oleh hadis dan ciri-ciri yang disampaikan oleh ulama itu mirip seperti kakak bilang, wajahnya orang Arab, dahinya lebar. Dan yang saya rasakan juga di situ, dia yang asli yang saya rasakan di situ. Dia yang asli, yang saya rasakan. Tapi kakak kan tidak pernah melihat dalam dunia nyata di mana belum siapa ada dia. Gitu. Belum ada saya pernah lihat, soalnya saya di rumah aja. Masya Allah. Tapi kakak bagaimana ngelihat dia terpana atau bagaimana kak? Atau heran atau gimana? Mau dibilang terpana, heran, namanya kita di dalam mimpi kan kita ndak sadar diri kita mau ngapain atau ndak sadar, ya jalani aja gitu, jalan cerita, dalam cerita mimpi ya, sesuai jalani aja, ndak bisa kita cuman ada rasa kaget gitu. Bukan cuman ada rasa kaget, ada rasa kaget, penasaran apa yang akan terjadi ya gitu, apa selanjutnya gitu, karena dia berubah itu ya karena dia berubah gitu ya. Makanya saya di situ teringat jelas sekali gitu gimana ada peradegannya itu, terasa sekali di situ. Dan yang saya rasakan di situ bahwa yang pemuda yang distempel itu dialah Imam Mahdi yang sebenarnya gitu. Allahu a'lam, saya tidak tahu tempatnya ada di mana sekarang ini. Tapi yang jelas saya lihat ciri-cirinya di beliau ini adalah seseorang yang terlihat sudah terbiasa di medan perang. Itu yang saya lihat. Jadi kan kembali lagi di dalam mimpi-mimpinya kakak yang alhamdulillah lebih dari 1000 ini, kita banyak diberikan informasi tentang Imam Mahdi. Tetapi Masya Allah, lalu apa manfaatnya untuk kita? Nah, jadi di sini setelah kita banyak belajar ya tentang mimpi-mimpinya kakak sendiri, kita pelajari ternyata tujuannya mimpi-mimpi ini diberikan sebenarnya bukan untuk mencari mana sih Imam Mahdi itu, yang mana habis waktu kita untuk mencari-cari. Artinya dia sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jelas kedatangannya itu pasti akan ada, pasti. Lalu tugas kita di sini apa? Tugas kita adalah mempersiapkan diri kita dan generasi yang di bawah kita agar mereka siap ketika Imam Mahdi itu nanti akan datang. Siap dalam artian apa? Sudahkah mereka menjadi generasi yang Qur'ani, generasi yang bertauhid, generasi yang mental mereka siap, generasi yang mereka benar-benar bermental mujahidin seperti itu. Jiwa yang saya rasakan saya lanjutkannya, ada lanjutannya di mimpi selanjutnya yang entah nomor berapa nanti itu ya, gimana di situ saya lihat mereka yang berada di belakang Imam Mahdi itu adalah seperti jiwa-jiwa para sahabat Rasulullah. Insya Allah. Dan mereka itu ada di kelompok 3 di dalam mimpi itu. Oh, nanti di dalam mimpinya kakak kan ada yang disebut dengan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti kita bahas di jika sudah sampai pada mimpi itu ya, gitu kan. Insya Allah. Nah, jadi gitu. Jadi intinya orang-orang yang di belakang Imam Mahdi kelak adalah orang-orang yang berjiwa sebagaimana para sahabat. Bagaimanakah mereka bertauhid? Kemudian yang terlepas dari berfirqah-firqah. Iya, betul. Tidak berfirqah ya, tidak terpecah belah ya, tapi betul-betul pemersatu di sini. Nah, artinya di sini tugas kita apa di sini? Nah, jadi mungkin sebagian orang mungkin berpikir, apa sih tujuan kita menyampaikan mimpi-mimpi ini? Apa tujuan kita melakukan podcast ini? Apakah karena ingin mencari terkenal? Sama sekali tidak. Gitu kan. Apabila bahkan kita seandainya kalau disuruh memilih ya kita tidak mau sebenarnya. Sembunyi. Cuman urus aja sisa hidup aja. Karena kita di sini berharap ini bisa memotivasi umat untuk semakin mencintai Al-Quran. Semakin namanya kita mencari ilmu bagaimana cara kita bertauhid dengan cara yang sebenarnya sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis. Kita mencintai para ulama yang bertauhid lurus, kita dukung mereka. Lalu kemudian bagaimana kita
mendidik diri kita, keluarga kita, dan siapa orang yang mau kita dukung pondok-pondok tahfiz Al-Quran, kita dukung bagaimana penyebaran tauhid di muka bumi ini. Kenapa? Karena itu memang harus dilakukan sebelum kedatangan Imam Mahdi nanti. Kita harus memperbaiki, kita harus memantaskan diri kita, dan kemudian anak-anak kita dan juga generasi yang akan menyambut Imam Mahdi ini agar mereka pantas, yaitu menjadi generasi yang kuat, tangguh, bertauhid, Qur'ani, benar-benar bermental baja, bermental kuat, bukan bermental kerupuk. Nah, karena kan Masya Allah nanti Imam Mahdi itu akan memimpin mereka, gitu. Dan tugas kita di sini adalah mempersiapkan mereka. Nah, jadi seperti itu. Jadi mempersiapkan mereka. Jadi kita tidak usah terlalu lelah berpikir di manakah dia sekarang, ya kita nggak tahu. Yang jelas kita yakin dia sudah dijanjikan oleh Allah. Tugas kita apa? Benahi diri kita, benahi anak-anak kita. Dukung program-program para ulama yang menjadikan bumi ini bertauhid, yang menjadikan Al-Quran ini digunakan di permukaan bumi ini. Syariat itu ditegakkan, itu yang kita dukung di sini. Bagaimana kita mendukung penegakan syariat, itu yang kita kita usahakan. Memang kita tidak memiliki daya upaya yang besar, apalagi kita kan para wanita gitu kan. Tetapi di sini ibaratnya Allah Maha tahu di mana kita berpijak, Kak. Bagaikan kisah seekor semut yang membawa air untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa sih arti setetes air yang dibawa oleh semut? Tapi Allah tahu niat apa yang usaha yang dilakukan oleh semut itu sendiri. Allah tahu di mana kita dalam membantu, menolong. Allah tahu di mana kita berpijak. Kita mungkin tidak punya kekuatan, daya upaya disumbangkan dalam agama ini. Setidaknya Allah tahu di mana kita berpijak, itu Kak ya. Di mana kita ikut. Jadi kita di sini bersemangat kalau memang ini yang kita bisa lakukan sebagai memotivasi umat. Mari kita bantu penegakan syariat di muka bumi ini. Mari kita cintai Al-Quran, ikuti ulama-ulama yang mengajarkan dan menegakkan tauhid di muka bumi ini. Mari kita suburkan pondok-pondok tahfiz Al-Quran, dan karenanya itu insya Allah akan membantu untuk menjadikan generasi-generasi yang bertauhid dan Qurani, berakhlak mulia, bermental seperti para sahabat, sehingga orang-orang itulah nanti akan siap mendukung perjuangan Imam Mahdi. Jadi di sini bukan kita mencari-cari siapa Imam Mahdi, Kak ya, tapi kita di sini lebih kepada bagaimana sebelum beliau yang dijanjikan itu muncul, kita melakukan apa yang kita bisa untuk mempersiapkan diri kita, keluarga kita dan umat ini, walaupun dengan keterbatasan segala daya dan upaya kita. Ya, jadi dan kendati pun kita tidak bertemu itu dengan Imam Mahdi kelak, setidaknya kita sedini mungkin kita sudah mempersiapkan diri kita di akhir sisa hidup kita itu agar kita bisa menghadap sama Allah ketika kita menjelang kematian kita sudah dalam keadaan mati dalam keadaan bertakwa gitu. Jadi gitu ya, bertaubat. Baik, tapi kita sudah cukup panjang ya membahas tentang mimpi ini, Kak ya. Mungkin insya Allah kita bisa bahas mimpi berikutnya ya di podcast yang berikutnya. Baik, mungkin kita sudahi saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.